Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Dava Ukiranisya dari kelas 04 SMJP 010. Yang terhormat untuk Bapak Iman Lubis selaku dosen manajemen keuangan. Di sini saya ingin mempresentasikan beberapa materi soal pertemuan dari manajemen keuangan, yaitu pertemuan 11, 12, 15, dan 16. Berikut video untuk materi pertemuan 11. Ya baik, di sini saya awal ingin menjelaskan materi pertemuan 11 yang berupa soal dan jawabannya. Di sini terlihat ada PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek pengadaan peralatan sekolah yang diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta rupiah. Keuntungan yang dipersyaratkan 11-17%. Perkiraan kas masuk dan biaya terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000 rupiah. 2. Biaya variabel per unit sebesar 3.500 rupiah. 3. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 125 juta rupiah. Dan yang keempat, penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu. Umur proyek 5 tahun. 5. Pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10%. Dan biaya variabel naik 20%. 2. Penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15% serta biaya variabel naik 10%. Mari kita lanjut ke jawaban untuk materi soal pertemuan 11. PT Maju Gemilang, proyek pengadaan peralatan sekolah, dana sebesar 500 juta rupiah dengan keuntungan dipersyaratkan 17%. Perkiraan kas masuk dan biaya yang terjadi sebagai berikut, berupa tabel. Di sebelah kiri ada keterangan, yaitu investasi awal. Aliran kas sebelah kanan, tahun ke -0, 500 juta rupiah. Tahun ke-1 dan ke-5 tidak ada. Keterangan, proyeksi penjualan dalam kurung 50.000 unit dan 10.000 rupiah. Tahun ke-1 500 juta. Biaya variabel 3.500 dikali 50.000. Masuk ke tahun 1 175 juta. Biaya tetap selain penyusutan 125 juta. Depresiasi 50 juta. Laba operasi 150 juta. Bunga hutang tidak ada. Laba sebelum pajak 150 juta. Pajak 40% 60 juta. Laba setelah pajak 90 juta. Dan aliran kas masuk dalam kurung EAT penyusutan 140 juta. Dari aliran kas masuk diharapkan dapat dihitung besarnya NPV yang diharapkan dari proyek dengan menggunakan diskonto sebesar 17% sebagai berikut. 140 juta dibagi NPV-nya sama dengan min 500 juta plus 1 min buka kurung 1 per 1 plus N pangkat N dalam kurung per 1 sama dengan min 500 juta ditambah 140 juta buka kurung 3.200 tutup kurung. NPV-nya sama dengan min 500 juta plus 448 juta. NPV sama dengan min 52 140.000. Berdasarkan hasil perhitungan NPV diperoleh negatif, sehingga proyek yang diperoleh PT Maju Gemilang tidak dapat dilaksanakan. Dan di sampingnya ada tabel NPV. Beberapa variabel PT Maju Gemilang. Keterangan investasi awal. Keadaan awal 500 juta rupiah. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%, 500 juta. Penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, dan variabel naik 10%,
sebesar 500 juta. Penjualan 50.800 unit dan 10.000. Keadaan awalnya 500 juta rupiah. Penjualan naik 10% dan variabel 20% 550. Penjualan naik 10% sebesar 600 juta rupiah. Biaya variabelnya di keadaan awal 175. Di penjualan naik 10% dan variabel 20% 210 juta, dan di sebelahnya ada 192.500 juta. Depresiasinya keadaan awal 50 juta, sebelahnya 50 juta lagi, dan sebelahnya 50 juta. Laba sebelum pajak keadaan awal 150 juta, sebelahnya 165 juta, dan sebelahnya lagi 750 juta. Pajak 40%, keadaan awal 60 juta. Penjualan naik 10% 66 juta. Penjualan naik 60%, biaya tetap naik 15% 85.500. Laba setelah pajak di keadaan awal 90 juta, di sebelahnya 99 juta, dan sebelahnya lagi 128.250 juta. Nilai kas masuk di keadaan awal 140 juta, sebelahnya 149 juta, dan sebelahnya lagi 178.250 juta. PV masuk 448 juta di keadaan awalnya, di sebelahnya 476.800 juta, sebelahnya lagi 570.400 juta rupiah. NPV 1 sama dengan 17%. Dari semua tabel keadaan awal dan penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, penjualan naik 10%, biaya tetap naik 15%, dan variabel naik 10%. Dari tabel di atas, yaitu cara penghitungannya dibagi atau dikurang. Jadi hasilnya min 52 140 juta, sebelahnya min 23 200 juta, dan sebelahnya lagi 70 400 juta. Dari analisa tersebut, adanya perpindahan beberapa variabel mengakibatkan perubahan antar kas dan membuat NPV berubah. Adanya kenaikan penjualan, maka perubahan kas terjadi, dan aliran kas menurun. Adanya penurunan pindahan serta kenaikan biaya. Jadi PT Maju Gemilang tidak bisa melanjutkan proyek yang akan dilaksanakan. Akibatnya ada perubahan antar kas. Sedangkan NPV berubah, adanya kenaikan penjualan. Maka perubahan kas pun terjadi akibat penjualan, serta aliran kas menurun. Adanya penurunan pindahan serta kenaikan biaya yang terdapat di PT Maju Gemilang. Lalu selanjutnya ada soal pertemuan 12. Pada PT Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta rupiah dengan nilai residu sebesar 100 juta rupiah. Dari dana tersebut sebesar 50 juta rupiah merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan penjualan. Umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Proyeksi penjualan selama 5 tahun adalah: tahun pertama penjualan sebesar 445 juta rupiah. Tahun kedua sebesar 450 juta rupiah. Tahun ketiga penjualan sebesar 375 juta rupiah. Tahun keempat sebesar penjualannya 435 juta rupiah. Tahun kelima 440 juta rupiah. Dan tahun keenam 425 juta rupiah. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah: yang pertama, biaya variabel sebesar 40% dari penjualan. Yang kedua, biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta rupiah. Dan biaya penyusutan sesuai dengan umur ekonomis mesin. Dan yang terakhir, pajak yang ditanggung sebesar 40%. Berdasarkan data tersebut,
Sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Yang B. Accounting rate of return. Yang C. Payback period. Yang D. PI. Yang E. NPV. Yang F. Menentukan IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Lalu kita ke jawaban pertemuan 12. Di sini penyelesaiannya yaitu investasi sama dengan 750 juta rupiah, modal kerjanya sebesar 50 juta rupiah, modal tetapnya 700 juta rupiah. Penyusutan 700 juta rupiah dikurang 100 juta rupiah per 6 sama dengan 100 juta per tahun. Jadi kita masuk perhitungan aliran kas neto atau proset dalam rupiah. Di sini dapat dilihat keterangan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun keenam. Yang pertama penjualan. Di tahun pertama sebesar 445 juta, tahun keduanya 450 juta, tahun ketiga 175 juta, tahun keempat 435 juta, tahun kelima 440 juta, tahun keenam 425 juta. Biaya variabel 40%. Di tahun pertama 178 juta, tahun keduanya 180 juta, tahun ketiga 150 juta, tahun keempat 174 juta, tahun kelima 176 juta, tahun ke-6 170 juta. Biaya tetap non penyusutan. Di tahun pertama 36 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 35 juta, tahun keempat 35 juta, tahun kelima 35 juta, tahun ke-6 35 juta. Biaya tetap penyusutan. Di tahun pertama 100 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 180 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, tahun keenam 100 juta. Total biaya di tahun pertama sebesar 313 juta, tahun keduanya 315 juta, tahun ketiga 246 juta, tahun keempat 309 juta, tahun kelima 311 juta, tahun keenam 309 juta. Lalu di keterangan ada laba sebelum pajak. Di tahun pertama sebesar 132 juta, tahun kedua 135 juta, tahun ketiga 80 juta, tahun keempat 126 juta, tahun kelima 129 juta, tahun keenam 120 juta. Lalu di bawahnya ada pajak 40%. Di sini tahun pertama sebesar 52.800 juta, tahun kedua 54 juta, tahun ketiga 36 juta, tahun keempat 50 juta, tahun kelima 51.600 juta, tahun keenam 48 juta. Laba bersih yang diperoleh pada tahun pertama sebesar 79.200 juta, tahun kedua 81 juta, tahun ketiga 54 juta, tahun keempat 75 juta 600, tahun kelima 77 400 juta, tahun keenam 72 juta. Lalu penyusutan 100 juta di tahun pertama, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 100 juta, tahun keempat 100 juta, tahun kelima 100 juta, tahun keenam 100 juta. Di bawahnya ada modal kerja, di tahun ke-6 50 juta. Bawahnya lagi nilai residu ada di tahun ke-6 100 juta. Lalu kas bersih yang didapatkan dari tahun pertama sebesar 179.200, tahun kedua 181 juta, tahun ketiga 154 juta, tahun keempat 175 juta, tahun ke-6 332 juta.
Setelah dibuat aliran kasnya, lalu kita membuat accounting rate of return dengan metode ARR. ARR sama dengan rata-rata setelah pajak buka kurung EAT tutup kurung dikali 100% per rata-rata investasi. Jadi bawahnya ditulis 78 juta, 81 juta, 54 juta, 79 juta 600, 77 400 juta, 72 juta per 6 per lagi 750 juta dikali 100 juta per Z, hasilnya sama dengan 73.200 dikali 100% per 425 sama dengan 0,1722332941 dikali lagi 100% sama dengan diperkecil hasilnya 17,22%. ARR yang dicari di sini adalah keuntungan yang dipersyaratkan yaitu sebesar 18%. Maka proyek tidak dilaksanakan. Lanjut ke metode payback period atau PBP. Di sebelah kiri ada investasi sebesar 750 juta, lalu bawahnya kas bersih dalam tahun ke-1 sebesar 179.200 juta, lalu per 570.800 juta. Di bawahnya ada kas bersih tahun kedua 181 juta per 389 juta. Yang ketiga kas bersih tahun ketiga 154 juta per 235.800 juta. Kas bersih tahun keempat sebesar 175.600 juta per 60.200 juta. Lalu tahun kelima 60.200 per 177 juta dikali 12 bulan sama dengan hasilnya 4,8. Nah, jadi proyek ini tidak dilaksanakan karena pengambilan tidak sampai 6 tahun, hanya sampai tahun kelima saja. Lanjut ke profitability index dengan metode atau rumus PI sama dengan 66.799 juta per 750 juta sama dengan 0,88 PI sama dengan proyek tidak dilaksanakan. Lalu ke metode NPV atau net present value. Tahun pertama didapatkan kas bersih sebesar 179.200 dengan DR 0,18 sebesar 0,847, PV kas 0,18 sebesar 151.782.400, DF sama dengan 0,30 sebesar 0,7692, PV kas 0,30 sebesar 137.840. Tahun kedua kas bersih 181 juta, DR nya sama dengan 0,18 sebesar 0,781, PV kas sebesar 129.958 juta, DF 0,5917 dengan PV kas 107.097.700. Yang ketiga kas bersih 154 juta dengan DR 0,609, PV kasnya 93.786.000, DF 0,4552, PV kas 70.100.800. Yang tahun keempat 175.600.000 dengan DR 0,519, PV kasnya 90.69.600, DF nya 0,3501,
PV kas 61477560. Tahun kelima kas bersih sebesar 177.400, DR 0,439, PV kas 77523800, DF 0,2693, PV kas 47773820. Kas bersih di tahun ke-6 322 juta dengan DR 0,370, PV kas 119140, DF 0,2072, PV kas 66718.400. PV kas hanya diperoleh dari PV kas 0,18 sebesar 662.799.800 juta, 750 juta, 187.200.000 rupiah juta. PV kas di PV kas 0,30 sebesar 491.8.920 juta dan investasinya 750 juta, NPV-nya 258.99108. Jadi NPV ini didapatkan sebesar sama dengan min 87.200.200, lalu NPV dikurang 0, proyek tidak dilaksanakan. Lalu selanjutnya ke metode IRR atau Internal of Return. Di sini sebesar 30%, IRR 18%, sama dengan minus 87.200 per X 662.799800 dikurang 481.008.920. Bawahnya sama dengan 18% plus buka kurung min 6.09% tutup kurung. Hasilnya sama dengan 11,91%. Yang 30% IRR sama dengan minus 25.8991.081 dikali per 171.790.080 sebesar 30% dikurang 18%. Jadi bawahnya sama dengan 30% plus buka kurung minus 18,09%, hasilnya 11,91%. Jadi hasil IRR dari 18% dengan 30% hasilnya tetap sama, yaitu 11,91%. Lalu yang ketiga dari soal pertemuan 15 dengan soal sebagai berikut. Perusahaan Cendana dalam membiayai proyek investasinya menggunakan beberapa sumber dana secara serentak. Jumlah dana dan biaya modal dana tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel sumber dana, jumlah, dan COC. Sumber dana terdapat ada obligasi dengan jumlah 400 juta rupiah, COC-nya 21%. Lalu di bawahnya saham preferen dengan jumlah 300 juta rupiah dengan COC 18%. Lalu ada saham biasa dengan jumlah 900 juta rupiah dengan COC 16%. Pajak 30%. Di soal disuruh hitunglah biaya modal rata-rata tertimbang. Bisa dilihat untuk penyelesaiannya, yaitu maka langkah pertama adalah dengan menyesuaikan atas cost of capital dengan tingkat pajaknya, yaitu cost of capitalnya sebesar 21%. Tutup kurung 1 minus 0,3 sama dengan 0,147 sama dengan lagi diperkecil jadi ke persen 14,7%. Setelah itu dihitung rata-rata tertimbang sumber dananya. Di sini ada tabel, ada sumber dana, jumlah, proporsi modal, cost of capital, dan rata-rata. Obligasi sebesar
di jumlah 400 juta rupiah. Proporsi modalnya 25%. Cost of capitalnya 14,7%. Dan rata-rata 3,675%. Sumber dana dari saham preferen dengan jumlah 300 juta rupiah. Proporsi modalnya 18,75% dan cost of capital 18%, sedangkan rata-ratanya 3,375%. Sumber dana saham biasa dengan jumlah 900 juta rupiah. Proporsi modalnya 56,25%, cost of capitalnya 16%, rata-rata 9.000%. Lalu sumber dana di jumlah 4 juta ditambah 3 juta ditambah 400 juta ditambah 300 juta ditambah lagi 900 juta, hasilnya 1.600.000.000 rupiah dengan rata-rata 16,5%. Atau jika dihitung dalam rupiah adalah sumber dana obligasi sebesar 400 juta rupiah jumlah modal, cost of capitalnya 14,7%, cost of capital lagi di dalam rupiah 58 juta rupiah. Sumber dana saham preferen, jumlah modalnya 300 juta rupiah, cost of capitalnya 18%, cost of capitalnya 54 juta rupiah. Sumber dana saham biasa, jumlah modal sebesar 900 juta rupiah, cost of capitalnya 16%, jika dirupiahkan sebesar 144 juta rupiah. Jumlah cost of capital dari 58 juta ditambah 54 juta ditambah 144 juta, hasilnya 256.800 juta rupiah. Jadi biaya modal rata-rata WACC adalah buka kurung 256.800.000 dibagi 1.600.000 tutup kurung dikali 100% dengan hasil sebesar 16,05%. Dari perhitungan tersebut diperoleh biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 16,05%. Artinya biaya modal ini yang digunakan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya suatu keputusan investasi atau sebagai off-rate. Lalu di sampingnya ada biaya modal saham biaya. Modal saham biaya KI sama dengan buka kurung DI per PO tutup kurung plus 9. Di bawahnya sama dengan buka kurung 1.250 per 9.000 tutup kurung plus 4%. Sama dengan di bawahnya lagi 0,1389 ditambah 0,04. Lalu di bawahnya hasilnya 0,1789 atau bisa diperkecil 17,89. Dan selanjutnya yang terakhir ada soal pertemuan 16. Di sini ada soal PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasinya yang menghabiskan dana 800 juta rupiah dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber pendanaan dan karakteristiknya adalah: pertama, A. Obligasi. Obligasi ini sebesar 200 juta rupiah. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 rupiah per lembar dengan bunga 20% per tahun dan berjangka waktu 5 tahun. Obligasi dijual dengan 185 juta rupiah per lembar dengan pajak 30%. Yang B ada saham preferen sebesar 160 juta rupiah. Saham preferen dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen sebesar 1
1.800 per lembar. Biaya emisi 250 per lembar. Yang C, saham biasa sebesar 440 juta rupiah. Saham ini laku dijual dengan harga pasar Rp9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Lalu diminta untuk menghitung biaya modal individual. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Selanjutnya ini jawaban untuk pertemuan 16. Diminta penyelesaiannya menghitung biaya modal individual, biaya modal hutang obligasi dengan cara KD sama dengan bunga 1 tahun sama dengan Rp200.000 dikali 20% sama dengan Rp40.000. Lalu di bawahnya KD sama dengan 1 plus buka kurung N min N dikurang NB tutup kurung per N. Buka kurung bawahnya NB plus N tutup kurung garis miring 2. Bawahnya lagi sama dengan 40.000 ditambah buka kurung 200.000 dikurang 185.000 tutup kurung per 5. Bawahnya buka kurung 185.000 ditambah 200.000 tutup kurung per 2. Bawahnya 40.000 plus 3.000 per 192. Hasilnya sama dengan 0,2234 atau bisa dihilangkan nolnya, yaitu jadi 22,34%. Lalu disesuaikan dengan tingkat pajak. Tingkat pajaknya dengan cara KI sama dengan KD. Buka kurung 1 per T tutup kurung sama dengan 0,2234 buka kurung 1 dikurang 0,30 tutup kurung bawahnya sama dengan 0,1564 atau nolnya dihilangkan jadi 15,64%. Di samping ada biaya modal saham preferen. Di sini menghitung biaya modal saham preferen. Saham preferen dihitung dengan cara KP sama dengan DP sama dengan lagi 1.800 sama dengan lagi 1.800 sama dengan lagi 0,1469. Lalu dibulatkan dengan hasil 0,1470 atau 14,70%. PO 12.500 dikurang 250 lalu menghitung biaya modal saham biasa. KE sama dengan buka kurung DR garis miring PO tutup kurung ditambah 9 sama dengan buka kurung 1.250 dibagi 9.000 tutup kurung ditambah 4% sama dengan 0,1389 plus 0,04. Di bawahnya lagi sama dengan 0,1789 atau 17,89%. Lalu menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Di sini ada tabel. Tabelnya berisi sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, dan biaya tertimbang. Di sumber dana terdapat obligasi dengan jumlah dana sebesar 200 juta rupiah dengan proporsi 25%. Biaya modalnya 15,64%. Lalu biaya tertimbangnya berapa? 3,91%. Lalu di bawah obligasi ada saham preferen. Saham preferen jumlah dana 160 juta dengan proporsi 20%. Biaya modal 14,40% dan biaya tertimbang 2,94%.
saham saham biasa. Saham biasanya jumlah dana sebesar 440 juta, proporsinya 55%, biaya modal 17,89%, biaya tertimbang 9,83%. Jadi jumlah dana yang sudah ada di tabel berikut dijumlahkan dari 200 juta ditambah 160 juta ditambah lagi 440 juta dengan hasil 800 juta rupiah. Jadi biaya modal rata-rata sebesar 16,68%. Baik, berikut yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari berbicara atau menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.